Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Natana Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqawha biniyatin Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat. Khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid, kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijna. Ala hadhihi niyyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidah, bapak hadirin pengurus serta jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Rabu ini tanggal 4 bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita, yaitu ada angka nomor 3 di Dirasatu Suratin Nisa gitu. Sebelum halaman 9, Dirasatu Suratin Nisa. Artinya Dirasatu Suratin Nisa, kajian tentang surat An-Nisa. Setelah selesai kemarin suratul Baqarah, kemudian dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Ini 3 itu maksudnya surat yang ketiga setelah suratul Baqarah. Baqarah, Ali Imran, kemudian surat ketiga adalah surat An-Nisa. Ini suratun Nisa termasuk surat Madaniyah yang Allah Ta'ala turunkan di Madinah gitu. Sebab isinya itu tentang hukum-hukum syariah. Nah, kalau yang di Mekah itu Makiyah adalah kebanyakan mengandung akidah. Ayatuha mi'atun wa sittun wa sab'una ayatan, terdiri dari 176, mi'atun 100, situn wasab'un 76, jadi 176 ayat. Ini lebih sedikit daripada surat Ali Imran, dan surat Ali Imran lebih sedikit daripada suratul Baqarah. Nah, inilah yang akan kita kaji, yang akan kita pelajari. Kita buka halaman 9. Suratun Nisa, surat Nisa. Nisa itu kan para wanita gitu ya. Baina yadai surati, baina yadai surah, baina antara, yadai 2 tangan, antara 2 tangan surah. Maksud suratun Nisa apa maksudnya antara 2 tangan? Kandungan antara 2 kan, antara 2 tangan badan. Ini kandungan suratun Nisa. Apa kesimpulan yang dikandung oleh suratun Nisa? Suratun Nisa
hiya ihdas suwaril madaniyah. Seperti yang telah dikatakan tadi, Suratun Nisa merupakan salah satu surat-surat yang Allah turunkan di Madinah saat Nabi berada di Madinah setelah hijrah selama 10 tahun ya, sampai menjelang wafat Nabi Muhammad. Itu dikatakan surat Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah. Alati nazalat ba'dal hijrati nabawiyah, yang Allah turunkan setelah hijrah Madinah. Wahia suratun mali'atun bil ahkami syariah. Suratun Nisa ini mali'atun, penuh dengan hukum-hukum agama, hukum-hukum agama Islam, hukum-hukum syar'i, hukum-hukum Allah. Nah, hukum-hukum Allah yang dikandung dalam suratun Nisa apa itu? Kan hukum Allah banyak, yaitu tunazzimus syu'unad dakhiliyata wal kharijiyata lil muslimin ya. Yang pertama, hukum-hukum agama yang ada dalam surat Nisa atau yang dijelaskan dalam surat Nisa adalah mengatur, tunazim, yang mengatur syu'unad dakhiliyah, urusan dalam urusan dalam negeri, urusan dalam negeri kaum muslimin, wal kharijiyah, urusan luar negeri kaum muslimin. Nah, bagaimana agar supaya kaum muslimin yang ada di dalam negara Islam, bagaimana agar supaya mereka nyaman. Demikian juga kharijiyah ya, hubungan negara kita ini dengan negara tetangga yang non muslim. Wa qad tahaddatsat suratul karimah an umurin hammah. Kemudian suratun Nisa pula berbicara tentang perkara-perkara yang penting, terutama yang berkaitan dengan usrah, tata'allaku bil usrah, yang berkaitan dengan keluarga itu ya, hubungan sesama keluarga. Wal mar'ah, istri ya, perempuan maksudnya istri. Wal bait, rumah tangga. Bahkan ad-daulah wal mujtama', bahkan negara ya. Karena apabila tiap-tiap rumah tangga baik, maka masyarakat baik, maka bangsa baik, kemudian negara itu baik. Itu kan diawali dengan keluarga. Jadi masyarakat ini terdiri dari keluarga. Apabila keluarga baik, masyarakat baik, satu negara pun baik. Lakinna mu'dhama al-ahkamil lati waradat biha kanat tabhasu haula huquqin nisa. Akan tetapi sebagian besar hukum yang diterangin oleh suratun Nisa dalam masalah keluarga, sebagian besar adalah ya membahas tentang hak-hak perempuan ya. Sebagian tentang hak-hak perempuan. Oleh karena itulah surat ini dinamain suratan Nisa tuh. Walihadza sumiyat suratan Nisa. Oleh karena itu surat ini dikatakan suratun Nisa ya. Kan Nisa itu artinya para wanita. Karena hukum-hukum yang dibahas atau yang diterangkan dalam surat Nisa kebanyakannya masalah hukum atau hak-hak perempuan. Nah, hak-hak perempuan yang akan diterangkan atau yang diterangkan oleh suratun Nisa adalah tahaddatsati suratul karimatu an huquqin nisa wa biwajhin khas ya. Yang berkaitan dengan para wanita, khususnya anil yatimat ya. Khususnya tentang anak-anak yatim, perempuan-perempuan yatim, bihujuril aulia wal ausia, yang dipelihara oleh para wali gitu. Para walinya dan para ausia. Nah, ausia artinya orang lain yang ditunjuk sebagai pemelihara anak yatim ya. Jadi ada aulia, ada ausia. Anak yatim kan yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, bapaknya. Nah, kalau masih ada keluarganya, yaitu ya siapa nih ya, pamannya
kakeknya yang merawat, itu dikatakan aulia. Nah kalau tidak aulia, yang mengasuh, yang merawat, ausia itu. Siapa itu ausia? Orang lain gitu, orang lain yang bukan keluarganya yang ditunjuk, ya, yang diamanati memelihara anak yatim. Nah itu ausia. Nah itu ya. Jadi Suratun Nisa khususnya berbicara tentang anak-anak yatim, terutama perempuan anak yatim yang dipelihara oleh para walinya dan para wasi. Wasi itu tadi orang yang dipercaya, yang ditunjuk memelihara anak yatim. Faqarrarat lahunna huququhunna kamilatan. Artinya Suratun Nisa menetapkan bagi anak yatim hak-haknya sempurna, tidak dikurangi. Apa hak-haknya mereka itu? Bil miras. Pertama mengenai harta peninggalan orang tuanya. Mereka diberikan haknya sempurna, tidak dikurangi. Karena pada waktu zaman jahiliyah yang namanya perempuan, ya, terutama anak kecil perempuan, orang dewasa aja perempuan itu nggak dapat warisan. Nah Suratun Nisa menjelaskan bahwa mereka itu mempunyai hak yang sempurna walaupun masih kecil, ya. Walaupun perempuan masih kecil, haknya tetap tidak dikurangi, apalagi memang tidak diberikan sama sekali, dikuranginya aja enggak, ya. Al-kasbi, hukukul kasbi, artinya perempuan diberikan hak untuk mencari, ya, mencari nafkah, boleh perempuan. Az-zawaj, ya. Zawaj artinya pernikahan. Wal wasiyah, wasiat dan lain-lain. Nanti akan diterangkan semuanya itu, hak-hak mereka diberikan seutuhnya. Wastan qazat hunna min asfil jahiliyah wa taqalidiha al-zalimatil mahinati. Suratun Nisa menyelamatkan gitu. Suratun Nisa ini menyelamatkan para wanita gitu, ya. Para wanita secara umum, bukan hanya wanita anak yatim. Suratun Nisa ini hukum yang dikandung oleh Suratun Nisa menyelamatkan umumnya wanita dari kezoliman. Kezoliman hukum jahiliyah, ya, sebelum Islam. Taqalidiha, menyelamatkan dari tradisi, ya, tradisi jahiliyah yang zalim. Apa itu tadi? Kan waktu zaman jahiliyah tradisinya perempuan nggak dapat warisan. Yang dapat warisan itu adalah orang laki yang dewasa gitu. Dengan alasan kalau anak-anak belum bisa memanggul senjata, apalagi perempuan. Kan perempuan, ya, perempuan itu umumnya hanya yang bisa nangis, jadi nggak pantas dapat warisan, kira-kira begitu. Belum bisa membela keluarga, belum bisa menjadi tulang punggung keluarga. Nah itulah adat jahiliyah yang diberantas oleh Suratun Nisa. Ta'arradat limaudu'in nisa'il aramil. Nah demikian juga Suratun Nisa ini nanti akan menerangkan tentang perempuan-perempuan janda, janda yang ditinggal mati oleh suami. Fasonat karomatahunna. Suratun Nisa memelihara kehormatannya para janda. Wa hafizat kayanaha. Suratun Nisa memelihara kayanahunna, memelihara, ya, sama juga nih kehormatan perempuan. Wada'at ila insafihinna fi umuril mahri wal miras. Suratun Nisa mengajak agar supaya kita berlaku adil, ya, insaf, berlaku adil pada perkara mahar, ya. Apa arti adil perkara mahar? Kalau yang dinikahi perempuan anak yatim gitu di zaman jahil itu dibedain maharnya gitu. Kalau yang dinikahi perempuan anak yatim yang nggak punya bapak itu maharnya beda.
Nah, di sini Suratun Nisa memerintah agar supaya memberikan mahar secara adil, nggak ada beda antara perempuan yatim atau bukan yatim atau punya orang tua. Wal miras, demikian juga memerintah kita berlaku adil memberikan harta peninggalan orang tuanya walaupun dia perempuan. Wa husni, ya, hafizat, ya. Da'at ila wa husni itu da'at ila husnil muamalah wal muasyarah. Suratun Nisa pun mengajak atau memerintah agar supaya suami baik muamalah muasyarah kepada istri, ya. Kama ta'arradat bitafsil li ahkamil mawaris. Nanti Suratun Nisa ini nanti akan menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum mawaris, hukum-hukum ahli waris. Artinya tiap-tiap ahli waris berapa gitu, berapa bagiannya masing-masing, itu dijelaskan secara rinci, ya. Alal wajhid daqiqi wal adil, dengan bentuk atas bentuk yang sangat ya, rinci, yang sangat halus dan yang sangat adil, ya. Jadi tiap-tiap ahli waris tentu kan nggak sama bagiannya. Allazi yukapilul adalah, nah, ya, yang mana bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah Ta'ala tadi menjamin keadilan, ya. Ini langsung Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala yang menentukan bagiannya masing-masing. Sebab ini masalah yang sangat sensitif, nggak bisa diserahkan kepada siapa, kepada hambanya. Langsung Allah yang kasih, yang menentukan itu. Anak perempuan berapa, anak laki berapa, suami berapa. Wa yuhaqqiqul maslahah, dengan dengan aturan-aturan yang langsung Allah sendiri menentukan, itu akan mewujudkan maslahat bagi semua ahli waris. Wa yaqdi 'ala zulmi wa tughyan, dan hukum Allah Ta'ala ini apabila diterapkan akan menghapus, ya, segala macam kezaliman. Karena sebelum Islam mereka dizolimi itu ahli waris. Seperti tadi anak kecil nggak dapat, perempuan nggak dapatnya. Faqad kanatil mar'atu, ini dia. Pada waktu zaman jahiliyah sebelum diturunkan Suratun Nisa ini, itu wanita la tarisu syai'an minal mal. Perempuan tidak dapat sama sekali, ya. Tidak dapat sama sekali harta peninggalan orang tuanya. Baik dia itu perempuan masih kecil atau udah dewasa, nggak dapat sama sekali. Bihujjati, dengan alasan annaha la tarkabu parosan, karena perempuan itu nggak bisa naik kuda. Nah, maksudnya apa? Perempuan nggak bisa naik kuda, perempuan itu nggak bisa perang gitu kan. Orang perang dulu naik kuda. Perempuan itu nggak bisa membela negara, dia ngurusin rumah tangga gitu. Oleh karena itu nggak pantas dapat warisan. Wala tahmilu silahan, perempuan itu tidak mampu manggul senjata buat membela keluarga dan negara. Wala tuqatilu aduan, perempuan itu tidak bisa perang melawan musuh. Yang bisa melawan itu kan orang laki yang dewasa, ya. Oleh karena itu yang dapat warisan orang laki dewasa. Demikian juga anak kecil. Faja'at syariatul islamiyah, maka datanglah syariat Islam yang dikandung oleh Suratun Nisa ini, lituqarrira haqqan muktasaban lil mar'ah. Datanglah Suratun Nisa mengakui itu atau memberikan hak bagi para wanita. Muktasaban lil mar'ah, hak, ya, yang didapati oleh perempuan. Di antaranya adalah min irsi jaujiha, perempuan ini dapat warisan apabila suaminya meninggal, ya. Suami meninggal punya harta, istrinya itu berarti istrinya ini dapat warisan. Atau yang meninggal bapaknya, ya.
bapaknya, maka si anak perempuan dapat warisan. Atau yang meninggal saudaranya gitu, saudara laki-lakinya meninggal dunia, nah ini dia saudarinya dapat warisan. Ya kan, kedudukan perempuan tuh banyak, bisa jadi menjadi istri, kalau yang meninggal dunia suami. Ya, bisa jadi anak perempuan kalau yang meninggal dua orang bapaknya. Atau yang meninggal dunia saudara laki-laki dapat ya. Ta'khudhuhu wa hiya marfu'atar ra's. Wahia perempuan itu ngambil gitu, ngambil bagian warisan. Tentu nanti beda-beda, kalau yang meninggal dunia bapaknya dapatnya berapa, yang meninggal suaminya berapa, yang meninggal saudara berapa, nanti ada. Ngambil wahia marfu'atur ra's, ngambil itu haknya dalam keadaan angkat kepala. Apa arti angkat kepala ya? Nah kalau memang haknya, nah itu kan ngangkat kepala. Tapi kalau bukan haknya minta, biasanya bukan ngangkat kepala. Ya. Li'annahu haqqahu ya. Jadi ngambil sambil mengangkat kepala, tidak perlu mengemis-ngemis gitulah. Ya, ngambil haknya tidak perlu mengemis-ngemis, memang haknya nggak perlu mengemis-ngemis. Itu namanya marfu'atur ra's. Li'annahu haqqaha, karena itu haknya. Manahahullahu lah, yang memang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Nah itulah firman Allah nanti yang akan dibahas oleh suratun Nisa yang berbunyi walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lin nisa, bagi para wanita punya bagian atau nasib, punya bagian mimma, dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ya. Bapaknya meninggal dunia, anak perempuannya dapat, atau ibunya meninggal dunia, kalau memang ibunya punya harta, si perempuan dapat itu anaknya. Wal aqrabun, atau yang meninggal dunia selain kedua orang tua, kerabat, siapa tadi itu kerabat, suaminya meninggal dunia dia dapat, atau saudara laki-lakinya meninggal dunia, kalau ada harta perempuan saudarinya dapat itu ya, itu wal aqrabun. Mimma qalla minhu au kasur, baik dapatnya sedikit atau banyak, itu tergantung dari harta yang ditinggalin oleh masing-masing. Nasiban mafruḍa, nah, nasib artinya bagian yang memang sudah ditentukan langsung secara rinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam masalah warisan ini langsung Allah yang nentuin ya, tidak diserahkan kepada hambanya. Kama ta'aradatu suratul karimatu lil muharramat minan nisa. Demikian juga nanti suratul nisa akan menjelaskan tentang mahram. Apa itu mahram? Yang tidak boleh dinikahi ya. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi, nggak boleh dijadiin bini, atau dengan kata lain nggak batal wudu. Kalau nggak batal wudu kan mahram namanya, haram dinikahi. Itu dijelaskan nanti suratun Nisa, yaitu nanti ada 18 ya. 7 ya. 7 dari sebab kerabat nasab ya. Ya, enggak boleh dinikahi, seperti ibu ya, anak perempuan, saudara perempuan ada 7. 7 dengan sebab nasab keturunan. 7 dengan sebab radha'ah, nyusu ya. Jadi seorang bayi saat masih kecil, belum berumur 2 tahun, pernah nyusu sama seorang ibu yang bukan ibunya yang melahirkan tentu nih. Nah kalau memang menyusunya itu minimal 5 kali susuan, 5 kali susuan menjadi darah daging, setiap kali susuan kenyang, setiap kali nyusu kenyang, berapa kali? 5 kali. Nah taunya kenyang dari mana? Emang tuh bayi bisa ngomong? Taunya kenyang itu setiap kali nyusu dia lepas sendiri gitu. Nah, dia lepas sendiri. Tapi kalau dilepas nih kena digodain sama orang, kan dia lagi nyusu digodain, dia lepas. Nah itu belum kenyang, tuh balik lagi. Jadi nggak digodain sama orang, dilepas sama orang dulu kenyang. Berapa kali? 5. Jadi walaupun perempuan yang nyusuin, ibu yang nyusuin ini bukan ibunya sendiri ya,
Itu hukumnya sama seperti ibunya gitu, nggak boleh nikah sama ibu susu, sama seperti ibunya sendiri yang melahirkan. Demikian juga yang sama-sama nyusu menjadi saudara susu. Ya, bapaknya itu bapak ibu yang nyusuin, itu menjadi bapak. Jadi sama, itu ada 7 macam mahram disebabkan karena nyusu. 7 tambah 7 14. Tadi kita bilang ada 18. Nah, tinggal 4. Yang 4 ini bukan karena nasab, bukan karena nyusu, tapi karena perkawinan. Hubungan pertalian perkawinan. Musoharoh. Ada 4. Nah, yang jadi mahram nggak boleh dinikahi. Yang pertama ibu mertua. Nah, ibu mertua. Kan sebelumnya anaknya kita nikahi orang lain itu. Nah, kalau anak perempuannya udah dinikahi, ibunya nggak boleh kawin sama ibunya. Kalau anaknya sudah kalau anaknya sudah diduhul, ibunya udah nggak boleh kawin. Jadi ibunya nggak boleh dikawin ibu mertua selamanya. Jadi selamanya bukan sementara, nggak batal. Ibu mertua. Ada anaknya istri gitu. Kalau yang tadi kan ibu mertua, menantu sama ibu mertua mahram. Yang keduanya anaknya bini. Gimana tuh? Zaujat Robibah itu namanya zaujatul ibni. Nanti ditanya. Kalau anak bini berarti bukan anak dia. Ya, seorang kawin sama janda gitu. Kawin sama janda. Janda yang dikawini udah ada anak dari suami yang pertama. Nah, itu namanya. Jadi kalau ibunya udah dinikahi, nggak boleh nikah sama anaknya atau nikah. Nah, itu anak bini namanya. 2 kan. Ketiga, istrinya bapak. Siapa dari istrinya aja? Ibu tiri, istrinya bapak. Jadi kalau bapak kita punya lebih dari 1 istri selain ibu kita, nah istri yang selain ibu kita, nah itu ibu tiri, itu menjadi mahram bagi anak tiri. Ya, nggak batal, nggak boleh kawin. Jadi kalau suaminya bapaknya meninggal dunia, si anak tiri nggak boleh menikahi mantan ya, istrinya bapak, walaupun masih muda, gitulah kira-kira. Apa dah tadi itu istrinya bapak. Nah, 3. Nah, kemudian habis istrinya bapak, menantu, istrinya anak. Istrinya anak. Saya punya anak laki-laki ya. Kawin. Nah, itu kan menantu berarti. Nah, itu antara bapak sama menantunya yang perempuan itu yang dinikahi oleh anaknya, itu pun menjadi mahram. Ini jumlahnya ada berapa itu? 8. Itu nanti semua akan dijelaskan dalam surat An-Nisa. Nah, itu musaharah, kena tali pernikahan. Wa ma yahillu wa yahrum minhu, mana yang halal dinikahi. Kalau yang halal dinikahi berarti yang batal wudu. Wa ma yahrum minhunna, dan yang haram. Tanawalat kadzalika tanzimul alaqati zaujiyah. Demikian juga surat An-Nisa nanti akan menjelaskan hukum tentang alaqah zaujiyah, artinya dalam rumah tangga ini. Wa bayanat annaha laisat alaqatu jasadin bajasadin. Surat An-Nisa menerangkan bahwa hubungan antara suami sama istri itu bukan hanya hubungan jasad gitu, bukan hanya hubungan jasad sama jasad ya. Bukan hanya sekedar gitu ya, boleh gitu, boleh melakukan hubungan, itu bukan itu saja. Wa innama hiya alaqatu insaniyah fadilah karimah. Hubungan suami istri bukan hanya hubungan badan, tetapi hubungan insaniyah fadilah karimah, hubungan sesama manusia yang mulia. Artinya suami itu ya, suami punya kewajiban gitu kepada istrinya yang harus dia lakukan. Demikian juga istri punya kewajiban sama suami gitu ya. Wa annal mahral ladzi yadfa'uhu lirrajul lil mar'ah laisat ajran. Nah, ini artinya bukan hubungan badan saja, maksudnya apa? Mahar yang diberikan oleh suami bagi istri saat nikah itu bukanlah
bukanlah sekedar untuk upah gitu. Bukan upah itu mahar. Kayak orang berzina itu kan, kalau kamu kasih sekian, boleh kamu bersenang-senang sama saya, itu kan upah namanya. Jadi mahar itu bukan upah gitu, bukan upah laki-laki buat perempuan. La samanan yuqabilul bud'a, bukanlah uang sebagai imbalan dia boleh bersenang-senang tuh, bukan itu. Innama huwa ata. Mahar itu adalah pemberian. Yuwasikul mahabbah, supaya lebih ya, mahabbah jadi kuat itu. Nah ini kenapa mahar ini diperbincangkan. Mahar ini bukanlah seperti diberikan untuk imbalan jasad, bukan. Kenapa mahar ini? Karena mahar itu di kalangan orang Arab itu mahal ya. Orang Arab kalau mau kawin itu maharnya mahal ya. Maharnya. Nah beda di kita. Kalau di kita ini mahar, masa orang nikah itu maharnya seperangkat alat sholat ya. Berapa sih ya? Jadi tidak menghargai wanita sebetulnya itu ya. Orang mau kawin maharnya 5 gram emas ya, 5 gram emas ya. Jadi Islam tidak melarang mahar itu apa? Mahar itu banyak. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berpidato ingin membatasi mahar, karena adat tradisi orang Arab mahar itu mahal. Banyak orang Arab ya karena belum mencapai target mahar sehingga dia terlambat untuk nikah. Oleh karena itu Umar ingin membatasi mahar, jangan berat gitu ya, ingin memudahkan laki-laki untuk segera berumah tangga. Akhirnya ada seorang wanita yang berani ngangkat tangan di hadapan Umar. Umar lagi pidato, orang laki-laki nggak ada yang berani, perempuan berani. Wahai Umar, kenapa kamu ingin membatasi mahar atau mas kawin perempuan, sedangkan Allah sendiri nggak membatasi? Ya, Allah sendiri tidak wa ataita ihdahunna qintaran fala ta'khudhu. Kata Allah, seandainya suami saat nikah memberikan mas kawin kepada calon istrinya dengan setumpuk harta, masalah kalau setumpuk harta kan ya, maka suami tidak halal ngambil itu harta yang telah diberikan sebagai mahar, kecuali kalau istrinya itu ngasihnya dengan hati yang senang. Nah Allah Ta'ala sendiri membolehin, kenapa kamu membatasi? Umar langsung mendengar kata-kata wanita tadi nyerah. Kata Umar, ini perempuan lebih pakih daripada saya, makanya saya nggak jadi membatasi apa. Jadi perempuan di negeri Arab itu maharnya mas kau ini mahal gitu. Makanya di sini dibahas, menunjukkan bahwa wanita itu mulia tuh. Ente harus kasih mahar. Ya. Jangan disepelein gitulah ya. Innama huwa ata. Mahar itu pemberian yang menunjukkan bahwa suami itu atau calon suami cinta benar-benar sama perempuan. Yudimul israh, supaya langgeng ya. Habis kawin kalau maharnya besar, langgeng hubungan. Yarbitul qulub ya. Bisa mengikat hati biribatil mawaddah wal mahabbah, dengan ikatan rasa cinta, dengan sebab diberikan maharnya dengan sempurna. Wali kasrati ma warada fiha minal ahkamil lati tata'allaqu bin nisa. Oleh karena banyaknya hukum yang dijelaskan oleh suratun nisa yang menyangkut masalah perempuan, bidarajatin. Ini bukan berarti hukum yang diterangin suratun nisa tentang perempuan, surat lain enggak. Surat lain juga banyak menerangin tentang hukum-hukum perempuan, namun kebanyakan hukum perempuan terdapat dalam suratun nisa. Oleh bidarajatin lam tujad bi ghairiha. Banyaknya hukum perempuan yang ada dalam suratun nisa tidak didapati di dalam surat lain. Oleh karena itu dinamain suratun nisa ya.
Wa yutlaqu 'alaihal mufassirun suratun nisa'il kubra. Ada sebagian pakar ya, pakar ulama tafsir namain suratun nisa ini dengan nisa kubra ya. Suratun nisa ini dinamain suratun nisa kubra. Artinya kubra yang besar. Kalau yang besar berarti yang kecil ada kan? Nah, kalau memang ini kubra, mana yang sugra gitu ya? Wa fi muqabalati suratin nisa sugra, ada suratun nisa sugra. Apa suratun nisa sugra? Yaitu suratul tolak. Nah, kan di dalam Quran ada suratul. Nah, suratul tolak pun menjelaskan tentang hukum perempuan, khusus masalah talak. Nah, kenapa ini dikatakan sugra, suratun nisa dikatakan kubra? Karena suratun nisa ini banyak sekali gitu nerangin tentang hukum perempuan. Adapun suratul tolak hanya satu bagian saja, yaitu tentang talak, makanya dikatakan kecil gitu. Kilas suratain, dua surah tersebut baik suratun nisa dan suratul tolak nanti i'tanat bi umurin nisa, menjelaskan tentang, menerangkan tentang perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan perempuan. Nah, itulah sekilas pandang kenapa surat ini dikatakan suratun nisa. Nah, kemudian barulah kita berbicara tentang rincian suratun nisa ini. Rabitatun insaniyatun bai masyar nih. Allah membuka suratun nisa ini menerangkan tentang rabitah insaniyah, hubungan ya. Jadi persaudaraan, ada saudara seagama, saudara sebangsa ya. Maksudnya saudara sejenis, yaitu sama-sama manusia ya. Ada saudara seagama nanti. Nah, ini yang dijelaskan pertama oleh suratun nisa adalah rabithah insaniyah bainal bashar, kaitan ya sesama manusia, artinya sama-sama anak Nabi Adam gitu ya. Tidak dipandang dari sudut agamanya, sukunya ya, ras dan lain sebagainya. Kulitnya enggak, yang dilihat adalah apa? Sama-sama anak cucunya Nabi Adam. Nah, itu namanya rabithah insaniyah bainal bashar. Laqad ibtada itu suratul karimah, mula-mula suratun nisa menyebut tentang khitabin nasi jami'an bitaqwallah. Allah perintah manusia semua bertakwa kepada Allah Rahman. Allati hiya sirru sa'adatil insan. Karena takwa adalah rahasia bahagianya manusia. Jadi kalau manusia ingin bahagia dunia akhirat, rahasianya adalah dengan bertakwa. Nah, jadi menyebut semua manusia ini, ya ayuhan nas. Nah, ya, wahai manusia. Nah, ini kan manusia semua. Anak cucunya Adam, Allah ingatkan, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum ya. Ittaqu rabbakum. Tentu kalau nas ini dia itu orang kafir ya, ittaqunya masuk Islam dulu gitu. Kalau dia orang kafir masuk Islam, amanu wa amilus shalihat ya. Takwa itu yaitu amanu wa amilus shalihat ya. Beriman dulu baru beramal. Nah, kalau memang nas itu yang diajak ngomong orang kafir. Nah, kalau memang dia udah beriman ya, berarti di sini ittaqu, setelahnya iman kamu beramal gitu. Beramal soleh, melaksanakan perintah Allah, jauhin larangan. Nah, itulah rabbakumul ladzi khalaqakum, akan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, Allah. Ini semua manusia mengakui kalau Allah lah yang menciptakan ya. Semua manusia mengakui, baik orang yang aim, orang yang kafir, orang yang beriman, semua mengakui kalau Allah lah yang, walaupun Tuhannya itu macam-macam. Tuhannya siapa? Si ini. Siapa yang menciptakan ente? Allah. Oh, ya. Nah, kalau memang Allah yang kalau kamu mengakui Allah sebagai pencipta kamu, harusnya kamu ibadahnya sama Allah gitu. Cuman ibadahnya ini ngakui kalau Allah yang ciptain, tapi ibadahnya bukan kepada Allah, ini yang salah ya. Allah lah yang
menciptakan kamu semua min nafsin wahidah, dari satu orang. Siapa yang dimaksud satu orang? Nabi Adam, ya. Wa khalaqa minha zaujaha, setelah Nabi Adam Allah ciptakan, kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari Nabi Adam itu istrinya. Siapa itu? Hawa, ya. Nah, Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Masya Allah, luar biasa. Kalau Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, langsung jadi manusia. Yang kedua, yang tidak kalah, ya, yang tidak kalah yang tidak kalah, ya, kekaguman kita adalah Hawa. Hawa ini diciptakan Allah dari laki-laki. Kalau Adam kan tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, kalau Hawa ini ada bapak namun nggak ada ibu. Ya, aneh juga kan? Nggak ada bapak, tidak ada ibu dengan adanya bapak. Kenapa? Karena Hawa ini diciptakan dari salah satu tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuk, tulang iga yang sebelah kiri. Kalau ente hitung tulang iga ente yang kanan sama yang kiri, itu banyakkan yang kanan. Ya. Kenapa? Sebelah yang kiri itu kurang satu. Ya, coba itu hitung, kurang satu. Karena Allah ciptain Hawa istrinya itu dari tulang rusuknya sendiri. Berarti Allah ingin menampakkan kekuasaan. Aku mampu menciptakan kamu adanya bapak tanpa ibu. Nah, tinggal satu, adanya ibu tanpa bapak. Siapa itu? Nabi Isa. Kalau kita ini semua sama, ada bapak, ada ibu. Kalau Nabi Isa itu ada ibu tanpa bapak. Nah, sekarang saya mau tanya, adanya ibu tanpa bapak lebih heran atau adanya bapak tanpa ibu? Lebih heran adanya bapak tanpa ibu. Kalau Nabi Isa kan emang lahir dari ibu, cuman bapaknya doang nggak ada. Tapi kalau Hawa, masa iya ada bapak tanpa ibu? Nah, lebih heran, lebih menakjubkan diciptakannya Hawa daripada siapa? Nah, Nabi Isa. Yang lebih lagi menakjubkan bapaknya Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Oleh karena itu, apabila kamu menuhankan Isa dengan alasan kejadiannya itu menakjubkan, seharusnya Hawa pun kamu jadiin Tuhan. Kenapa? Lebih menakjubkan. Demikian juga Adam pun kamu jadiin Tuhan karena lebih lagi menakjubkan. Kan itu artinya menurut logika. Pannasu jami'an. Ya, jadi kalau begitu berarti kita ini semua bersaudara. Ya. Turbituhum gitu. Turbituhum hadhir rabitatul muqaddasah. Kita ini semua bersaudara, diikat. Tuh. Rabitah ukhuwah bil insaniyah. Saudara apa? Saudara sejenis gitu. Ada jenis manusia, ada jenis jin, ada jenis malaikat, ada jenis binatang. Nah, kita ini saudara sejenis manusia karena bapak kita satu tadi. Wal ukhuwah bin nasab, ya. Persaudaraan satu nasab. Fahum jami'an min aslin wahid, semuanya asalnya satu, yaitu abuhum Adam, ummuhum Hawa, ibunya Hawa. Izan fahum ikhwah. Nah, oleh karena itu kita semua bersaudara tuh. Sya'u am abau, ya. Kita ini semua bersaudara, mau tidak mau gitu. Ente mau mengakui, ente tidak mau mengakui, ente adalah saudara semua. Walau adrakan nasu hadzal makna samin nabil, seandainya manusia mengerti itu makna ini nih, makna bahwa kita ini semua bersaudara, niscaya tuh nggak ada peperangan antara kita sama kita. Coba kan ini kita ini setiap hari itu, ya, setiap hari itu perang antara kita sama kita. Kalau seandainya manusia itu ngerti kita ini semua saudara, niscaya tidak akan ada peperangan. Niscaya la asyu lau adrakan nas hadzal makna, seandainya manusia mengetahui makna sami nabil, makna yang sangat mulia ini, yaitu saudara,
niscaya mereka akan hidup fi sa'adah wa aman, dalam bahagia, dalam aman, nggak ada yang perang. Lama kanat hunaka fil ardi hurub, tidak ada di muka bumi peperangan tuh. Tohinah mudammirah tuh, peperangan yang menghancurkan. Taltahibul akhdara wal yabis, peperangan yang membumi hanguskan gitu, yang membakar gitu, peperangan yang membakar pohonan yang hijau dan pohonan yang kering ya, dan bangunan yang kering. Takdi alal kahli wal walid, peperangan yang apa? Membinasakan orang tua dan anak kecil. Kan perang begitu. Nah, kalau seandainya manusia itu paham akan arti persaudaraan, niscaya nggak ada yang perang ya. Wa qad rabata ta'ala baina taqwa wal khalq. Allah mengikat antara takwa dengan apa? Diciptakannya kita dari satu bapak, yaitu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, Allah ikat gitu ya. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari satu orang. Ya. Kama rabata baina taqwa wa silaturahim, sebagaimana Allah mengikat antara takwa dengan silaturahim nanti dalam surah Nisa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal. Kenapa ini diikat? Antara yang pertama takwa ya, dengan apa nih? Dengan diciptakannya dari satu manusia. Yang kedua diikat antara takwa dengan kita harus menyambung silaturahim. Kenapa diikat ini? Liyadulla ala ahamiyati hadirah, menunjukkan betapa pentingnya itu. Betapa pentingnya hubungan antara takwa dengan apa? Diciptakannya kita. Antara takwa dengan silaturahim. Seakan-akan kalau kamu tidak ya, kamu tidak bertakwa ya, maka kamu itu tidak apa? Nah, maka kamu itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau kamu ya, yang kedua itu, kalau kamu mengaku bertakwa namun kamu tidak silaturahim, belum bertakwa gitu. Harus dua-duanya itu. Fahum mahma tanawa'at ajnasuhum, manusia walaupun bermacam-macam bangsanya, ta'addadat qabailuhum, qabilahnya berbilang-bilang, ikhtalafat ashkaluhum walwanuhum, beda bentuk dan warna gitu ya. Ya. Kalau beda bentuk kan ada yang sipit gitu. Nah, bentuknya sipit, ada yang kagak sipit. Nah, itu namanya beda. Ada yang lonjong nih palanya, ada yang bunder. Nah, itu namanya ikhtalafat ashkaluhum. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya apa? Ya, orang Afrika kan rambutnya dia walaupun nggak nyisir tenang aja deh. Kalau ente nggak nyisir itu berbeda bentuk-bentuk. Walaupun manusia berbeda-beda, wa alwanuhum, warna kulit, walaupun berbeda-beda, ya juma'uhum nasabun wahid, mereka dihimpun nasab satu nasab ya, yaitu anak keturunan Nabi Adam. Yarji'una ila aslin wahid, semua manusia kembalinya kepada satu asal, yaitu Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Oleh karena itu Allah berfirman, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa ya. Baik. Ini sebelum adanya PBB gitu. Kan ada organisasi dunia namanya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Ini mungkin yang bikin PBB tujuannya ingin menyatukan manusia gitu, jangan sampai ada yang berantem gitu. Terus sebelum ada PBB ini udah dijelasin dalam surat Nisa, bukan berarti PBB itu ya, apa itu ya, yang diambil oleh PBB itu sesuatu yang baru, bukan. Dari dulu udah ada surat Nisa itu. Fa aina hiyal yaum. Nah, ya itu. Coba kita tanya, aina hiyal yaum nazratul mujtama' dauli. Artinya apa? Pandangan ya, bagaimana pandangan al-mujtama' ad-dauli. Pandangan seperti mujtama' dauli itu
Persatuan Negara-Negara itu PBB. Coba lihat gitu. Jadi PBB ditegur. Coba lihat. Ya, sebelum ente gitu, sebelum kamu itu, ya, sebelum kamu itu apa, ya, sebelum kamu itu mencetuskan adanya PBB, coba Suratun Nisa udah lebih dahulu mengajak manusia untuk bersatu. Ila hadhihi rabitul karimah allati arsadana ilaihal Quran, yang telah ditunjukkan oleh Quran terutama dalam suratun awal daripada Suratun Nisa. Kemudian itulah awalnya Suratun Nisa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, ya, ila akhir al-ayah. Kemudian ayat berikutnya barulah wasiat bil yatimat, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Sebelum kita tutup dengan Fatihah, ya, perlu kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing bahwa hari ini kita ada di tanggal 4 bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan haram, ya, bulan yang mulia. Karena bulan mulia ini kan ada 4, ya. Jadi kata Nabi, satu sendirian, yaitu bulan Rajab. Kenapa dikatakan sendirian? Karena dia bulan Rajab itu ada di bulan ke-7, ya. Bulan Rajab di sendirian, enggak punya kawan gitu. Rajabul Fard. Adapun 3 karena ada 4, adapun 3 ini sirid itu berturut-turut. Ada kawannya. Dimulai dari bulan Zulqa'dah. Ada Zulqa'dah yang baru saja kemarin kita tinggalin, Zulqa'dah, ya. Itu bulan haram, itu bulan mulia. Kemudian ini bulan Zulhijjah. Bulan mulia. Ini kan beruntun, sirdun. Nanti setelah selesai Zulhijjah ada bulan Muharram. Berarti kita ini berada di bulan-bulan haram. Kalau ditanya antara 4 itu yang paling mulia mana? Yang paling mulia ini bulan Zulhijjah, karena adanya hari Arafah, ya. Nanti tanggal 9, ya, kalau nanti hari raya Idul Adha tanggal hari Selasa, berarti hari Arafahnya adalah hari Senin. Itu siang hari yang termulia. Jadi ada malam hari yang termulia, namanya malam Lailatul Qadri, ya. Adanya 1 tahun 1 kali di bulan Ramadan, Lailatul Qadri. Adapun siang hari yang termulia adalah hari Arafah, ya, di mana saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji berwukufnya Arafah. Bagi yang tidak haji disunnahkan puasa hari Arafah. Ini mulianya apa? Mulianya orang yang puasa hari Arafah diampuni dosanya 2 tahun. Masya Allah, 2 tahun. Dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, ya. Ada yang nanya, kan akan datang belum tentu dosa, ada Allah pelihara gitu, ya, artinya itu dosa akan datang. Inilah bulan hari termulia sepanjang tahun. Adapun hari yang nomor 2 sepanjang tahun nanti di bulan Muharram, yaitu hari Asyura. Karena orang yang puasa di hari Asyura, Allah Ta'ala ampuni dosa 1 tahun. Kenapa beda? Karena Arafah itu hari khusus buat Nabi Muhammad dan umatnya, sedangkan Asyura itu hari mulia di kalangan umat Nabi Musa dan umatnya Yahud, ya. Kemudian setelah, ya, kita puasa hari Arafah, maka tanggal 10-nya kita disunnahkan, ya, melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah itu kita disunnahkan bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah korban, dimulai dari terbit matahari atau setelah selesai melaksanakan Idul Adha sampai akhir hari tasyrik, yaitu tenggelam matahari hari ke-13, itu waktu kita berkorban. Kemudian yang perlu lagi saya jelaskan di sini, hari raya Idul Adha itu, ya, lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Kalau kita kan jadiin nomor 1, nomor 2.
Hari Idul Fitri itu kita utamakan gitu. Idul Adhanya kita nomor duain gitu. Tapi hakikatnya hari raya Idul Adha itu nomor 1. Idul Fitri nomor 2. Kenapa? 1. Karena Allah Ta'ala perintah kita sholat hari raya itu langsung Allah yang bilang, fasalli li rabbika. Oh, kan Allah sendiri yang langsung, dirikanlah kamu sholat Idul Adha. Allah yang langsung. Dari mana tahunya kalau ini sholat Idul Adha? Ada wanhar, dirikanlah sholat, kemudian sembelih korban. Wah, berarti hari raya apaan? Ada. Sedangkan Idul Fitri yang perintah Nabi. Ya, Nabi pun asalnya dari Allah sama. Tetapi karena ini langsung Allah yang perintah, berarti Idul Adha lebih apa? Utama. Kalau Idul Fitri kan Nabi yang perintah kita sholat. 1. Yang kedua, yang menunjukkan Idul Adha lebih afdol. Kalau Idul Fitri itu haramnya puasa 1 hari. Idul Fitri haram puasa. Jadi ente puasa haram, kan aneh. Ya. Tapi kalau Idul Adha haram puasanya berapa hari? 4 hari. Ya. Pertama hari raya Idul Adhanya itu, kemudian kedua, ketiga, keempat hari tasyrik haram puasa. Berarti lebih banyak apa nih? Ya. Disuruh kita senang-senang selama 4 hari. Ya. Nah, berarti di sini kan lebih afdol Idul Adha daripada Idul Fitri. Ya. Itu jadi sholat Idul Adha lebih afdol daripada sholat Idul Fitri. Kalau ente Idul Fitri yang terpikirin, 2 tahun yang akan datang udah nyari khotib. Tapi kalau Idul Adha ya entar aja siapa aja gitu. Baik, nah kita baca Fatihah. Yang pertama kita hadiahin Fatihah ada salah seorang pengurus Haji Hidayat, ya, bendara masjid kita telah dipanggil oleh Allah berapa hari yang lalu, dan guru-guru kita semua yang telah dipanggil oleh Allah SWT. Moga-moga ya, sampein pahalanya ini kepada mereka semua. Allah ampuni dosa mereka, Allah terima amal baik mereka. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita baca Fatihah pula seperti biasa dengan niat Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah. Allah Ta'ala pelihara diri kita dan teman-teman kita semua, keluarga kita dari segala macam penyakit, dan teman-teman kita yang telah menderita penyakit segera Allah Ta'ala menyembuhkannya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.